Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Trisedia Lestari Gumanti, kelas AS1B. Saya akan menjelaskan materi ISBD tentang peranan pemuda dalam masyarakat. Peranan pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Ada peranan pemuda sebagai individu-individu yang meneruskan tradisi, mendukung tradisi, dan dengan sendirinya berusaha menaati tradisi yang berlaku. Ada juga peranan pemuda sebagai individu-individu yang berusaha menyesuaikan diri, baik dengan orang-orang atau golongan yang berusaha mengubah tradisi. Kedua jenis peranan pemuda ini mengakibatkan sumbangan pada usaha pembangunan maupun merupakan hambatan terhadap usaha pembangunan. Peran pemuda yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada jenis pemuda urakan. Jenis pemuda yang tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Akan tetapi, ingin kebebasan bagi dirinya sendiri. Kebebasan untuk menentukan kehendak diri sendiri. Ada juga jenis pemuda nakal. Pemuda ini tidak ingin atau tidak minat dan tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, melainkan berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat dengan melakukan tindakan yang mereka anggap menguntungkan dirinya akan tetapi merugikan masyarakat. Yang ketiga, jenis pemuda radikal. Pemuda ini berkeinginan untuk mengadakan perubahan revolusioner. Mereka tidak puas, tidak menerima kenyataan yang mereka hadapi, dan oleh sebab itu mereka berusaha baik secara lisan maupun dalam tindakan. Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Yang pertama, orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, orientasi keluar terhadap lingkungan atau budaya. Kelompok jalur utama pemuda. Yang pertama ada jalur keluarga, yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adalah orang tua atau anggota keluarga terdekat yang merupakan lingkungan pertama dalam rangka pelaksanaan konsepsi pendidikan seumur hidup. Yang kedua, jalur generasi muda atau masuk di dalam organisasi-organisasi pemuda yang telah ada selama ini. Kelompok jalur penunjang pemuda. Yang pertama ada jalur sekolah atau prasekolah. Ini dilakukan melalui organisasi orang tua, sedangkan untuk jalur prasekolah bisa dilakukan dengan jalan peningkatan penaatan maupun pembukuan mutu dari para pendidikan serta sarananya. Yang kedua, jalur masyarakat. Yang ketiga, jalur koordinatif atau jalur pemerintahan. Peran mahasiswa dalam masyarakat, yaitu yang pertama, agent of change, atau bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, ke arah perubahan dalam masyarakat yang lebih baik. Perubahan yang bersifat kemanusiaan, di mana pengetahuan yang diterima dalam pendidikan dipakai demi mengabdikan manusia agar dapat hidup bermartabat. Yang kedua, agent of development. Hal-hal yang tidak sesuai dan menghambat kemajuan haruslah diganti dengan hal-hal yang baru, yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, agent of modernization. Mahasiswa ini bertugas sebagai pelopor dalam pembaruan. Dengan sendirinya, macam pembaruan yang bagaimana yang harus dilanjutkan tidak terlepas dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.